Insiden ledakan hebat yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Komplek Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, pada Senin, 20 Juli 2026 kemarin, masih menjadi perbincangan hangat dan menyita perhatian penuh masyarakat. Dampak dari ledakan eksplosif yang meluluh lantakan bangunan berlantai 3 tersebut terbilang sangat fatal. Sedikitnya, 6 orang dilaporkan menjadi korban dalam musibah ini, di mana 3 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Sejauh ini, tim gabungan yang melakukan penyelidikan menyebutkan bahwa ledakan kuat ini diduga kuat dipicu oleh adanya kebocoran instalasi gas bumi yang tersalurkan ke rumah tersebut. Berdasarkan proses identifikasi dan olah tempat kejadian perkara yang berlangsung hingga Selasa 22 Juli 2026, tim ahli masih terus menemukan indikasi kuat keberadaan gas metana yang menjadi pemicu utama detonasi fatal ini. Namun, di tengah duka dan proses penyelidikan yang sedang berjalan, jagat maya mendadak digegerkan dengan munculnya spekulasi lain. Sebuah narasi yang beredar di salah satu platform media sosial menyebutkan adanya kemungkinan faktor non-teknis di balik insiden ini. Unggahan tersebut mulanya berisi ucapan duka mendalam bagi pemilik rumah yang diduga merupakan kerabat dekat si pemilik akun. Namun, pada unggahan berikutnya, tampak foto kondisi rumah pasca ledakan, yang disertai keterangan tendensius, mengarah pada keterlibatan salah satu kelompok tertentu. Sontak, isu mengenai adanya dugaan persaingan bisnis pun mulai menggelinding liar di tengah masyarakat. Merespons isu liar yang berkembang di media sosial, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gian Calvin Simanjuntak, secara tegas menolak untuk berspekulasi atas asumsi yang belum terbukti. Saat ditemui usai memimpin olah TKP lanjutan, Kombes Calvin menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini hanya berfokus pada fakta-fakta ilmiah untuk mencari kepastian penyebab ledakan. Sampai saat ini, hasil resmi olah TKP murni menyatakan bahwa ledakan terjadi akibat akumulasi dan detonasi gas metana. Di sini kami yang melakukan investigasi. Faktanya, pertama tadi sudah dikatakan adanya kebocoran gas yang ada di dalam TKP. Besok kami akan melakukan lanjutan olah TKP dengan menggunakan beberapa bantuan alat tambahan. Kita akan mengurut terkait dengan pipa-pipa yang lain, ujar Kombes Calvin. Lebih lanjut, Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mengabaikan petunjuk apapun untuk segala kemungkinan lain yang beredar di masyarakat. Nantinya tim penyidik yang akan mendalami secara profesional. Ia meminta semua pihak untuk tetap tenang, bersabar, dan tidak menyebarkan rumor, sembari menunggu hasil komprehensif dari olah TKP lanjutan. Kasus ledakan maut di Komplek Grand Polonia ini kini sepenuhnya berada di bawah penanganan intensif Polrestabes Medan. Itu gimana, Pak? Baik, terima kasih. Puji Tuhan, tepat 18.00 atau jam 6 sore di hari ini, korban ke-6 dan terakhir sudah dapat dievakuasi. Sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dari ke-6 korban, sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada 3 korban dan 3 lainnya terdiri dari 2 masih dalam perawatan dan satu dan keadaan sehat walafiat. Persis jam 18.00 dan saat ini tim gabungan masih dalam ikatan tim gabungan. Ada tadi Basarnas, ada dari Polri, di situ juga ada dari Brimob, kemudian ada dari Pemda dan dari TNI melakukan evakuasi dan puji Tuhan saat ini kita akan screeningkan yang terakhir untuk pembersihan, untuk melihat alat-alat bukti lainnya yang akan kita kumpulkan. Masuk secara keseluruhan ke seluruh bangunan itu, pertama kita lihat pintu depan sama dinding itu semua dan dinding samping juga roboh ke bagian luar. Itu menunjukkan tekanan itu datang dari dalam rumah. Nah, itu dulu yang pertama. Lalu di ruang di lantai 1 dengan lantai 2 itu ada void. Jadi udara yang di lantai 2 dan di lantai 1 itu menjadi satu kesatuan, sehingga kalau ada di sana gas, dia akan menyatu di lantai 2 dan di lantai 1. Kerusakan ini menunjukkan di lantai 2 itu paling parah. Nah, kasus yang seperti itu sebenarnya menunjukkan gas metan yang bisa terdetonasi, sehingga karena metan itu lebih ringan daripada udara, terdetonasi, maka bagian paling atasnya itu yang paling rusak. Temuan kita di sana bahwa gas ini digunakan untuk 3 terminal. Ada 2 kompor di lantai 1 dan di lantai 4. Lalu untuk genset. Nah, hasil pengamatan on the spot ya, kita menemukan di sana metan.
Nah, ini juga tadi bersama dengan pihak BGN melakukan beberapa pengujian, baik dengan alat yang mereka gunakan, baik juga yang dengan kami gunakan. Konfirmasi dari sampel udara yang kami ambil di sana dengan gas kromatografi spektrofotometri namanya, alat yang bisa mengkonfirmasi, memang di sana kita temukan metan. Nah, dari hasil-hasil ini menunjukkan bahwa ada di sana kebocoran gas, dan kemudian kebocoran gas ini memenuhi ruangan, lalu terdetonasi. Nah, penyebab apa yang mendetonasi? Nah, ini sangat mungkin banyak ya. Pertama, di sana memang kita temukan juga ada dupa. Lalu ada juga kegiatan yang di sana yang bisa memicu. Jadi ini sangat banyak kemungkinan yang bisa memicu. Tapi yang paling penting di sana bahwa ada gas yang terkonsentrasi sehingga terpicu dan menyebabkan ledakan. Jadi sampai sejauh ini kita sudah final bahwa tentang penyebab ledakan yang terjadi itu adalah karena detonasi gas metan.